YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, kebakaran melanda kios yang berada di Terminal Pasar Senen, Jakarta Pusat Selasa malam. Kebakaran menimpa kios di Terminal Pasar Senen sekitar pukul setengah 10 tadi. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui berapa jumlah kios yang terbakar di lokasi. Petugas masih berjibaku memadamkan api. Pemirsa, sempat tertunda 2 pekan sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Josh Lino digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatannya, RJ Lino mempermasalahkan batasan waktu dan pelimpahan pengadilan selama 2 tahun. Sebagai penggugat, RJ Lino memperkarakan kasusnya yang telah berjalan 5 tahun namun belum juga mendapat kepastian dan dilimpahkan ke pengadilan. Dirinya meminta pengadilan menganulir statusnya sebagai tersangka kasus dugaan proyek pengadaan krain di Pelindo II tahun 2010. Sidang kembali dilanjutkan dengan agenda saksi ahli yang akan dihadirkan oleh penggugat. Lino itu sprindiknya 2015, 15 Desember 2015, sampai dengan dilakukan penahanan ya, terhadap Pak Lino tanggal 26 Maret 2021 kemarin itu berlangsung 5 tahun, ya, 1 bulan 10 hari. Ya, dan sampai saat ini itu perkaranya belum dilimpahkan kepada pengadilan. Sidang perkara suap perizinan benih lobster dengan terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo kembali digelar. Istri Edi Prabowo dan 3 sespria dihadirkan sebagai saksi. Jaksa penuntut umum hadirkan 10 saksi, diantaranya Iis Roshita Dewi, istri Prabowo, Anggia Tesalodika, Putri Elok Sukardi, dan Vidya Yusri yang merupakan sespri Edi. Istri Edi Prabowo, Iis, yang merupakan anggota Komisi 5 DPR, mengaku diberi uang senilai 50.000 US dollar secara tunai untuk keperluan selama di Amerika. Uang tersebut digunakan Iis untuk belanja jam mewah Rolex. Sebelum keberangkatan ke Amerika, Iis juga menerima uang 10.000 US dollar dari Zaini Anafi, PLT Dirjen Perikanan Tangkap KKP. Uang diserahkan kepada sesprinya Yeni. Sementara itu, 3 sespri Edi mengaku dapat fasilitas apartemen dengan biaya sewa berkisar 80 juta rupiah setahun. Di Los Angeles itu ada ibu membeli sesuatu barang di situ? Di Los Angeles saya membeli Rolex di situ, di Radio Drive pada saat itu, dan saya memang berniat membeli itu karena pada saat itu saya akan memberikan sesuatu kepada ibu saya karena ulang tahun sebentar lagi ibu saya, dan saya anaknya yang ceritanya sudah jadi dewan, saya ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Tim evakuasi mengangkat sejumlah potongan kapal selam KRI Nanggala 402 dari dasar laut. Namun pencarian posisi utama tenggelamnya KRI Nanggala beserta awak kapal belum menemukan titik terang. Inilah potongan peralatan dari kapal KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali. Potongan bagian radar, bagian peluncur torpedo, dan bagian sonar kapal selam ini berhasil diangkat dari dasar laut oleh kapal bantuan dari Cina. Namun hingga kini, tim evakuasi belum menemukan satupun jenazah awak kapal KRI Nanggala. Bagian badan kapal yang menjadi tempat berkumpulnya awak kapal juga belum ditemukan. Dari hasil foto yang diambil, diduga bagian badan tekan tersebut berada di kawah berdiameter 38 meter di lokasi bagian anjungan kapal KRI Nanggala. Namun hingga kini, tim belum berhasil mengangkat bagian kapal karena sulitnya proses pengangkatan di kedalaman 850 meter. Mungkinkah krater ini di dalamnya ada rekan-rekan? Kami pun tidak mengetahui sampai sekarang. Kalau misalnya kami mengetahui, maka kami dalam hal ini dari sahabat dari negara Tiongkok akan menyampaikan bahwa rekan-rekannya di situ. Tapi kami sampai sekarang belum tahu.
Rencananya, evakuasi bagian kapal dan pencarian jenazah ke-53 awak KRI Nanggala 402 masih akan terus dilakukan hingga akhir Mei mendatang. Sebelumnya, kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut hilang kontak di perairan Bali 25 April lalu. Kapal selam hilang kontak dan dinyatakan tenggelam saat menggelar latihan penembakan torpedo. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mengunjungi proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebelumnya, Presiden meninjau pelaksanaan vaksinasi gotong royong ke pekerja di kawasan industri Jababeka, Cikarang. Di kereta cepat Jakarta-Bandung, Bapak Presiden, ada 13 terowongan. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terus dikebut. Dalam kunjungannya, Presiden melihat casing yard 1 di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terowongan dengan panjang 1,8 km ini memuat 2 lintasan kereta cepat. Jokowi berharap kereta yang berada di bawah tol Jakarta Cikampek ini segera terintegrasi dengan LRT dan MRT. Kita berharap dari pembangunan kereta cepat ini ada transfer of teknologi dan kita harapkan SDM kita mampu menangkap dan mengambil ilmu dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan kita harapkan nanti apabila sudah diputuskan akan diperpanjang sampai ke Surabaya, kesiapan SDM kita sudah memiliki pengalaman yang Jakarta-Bandung. Republik Indonesia yang sudah berkenan menyapa para peserta vaksin melalui video. Sebelumnya, Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi gotong royong perdana bagi pekerja di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi. 19 perusahaan di sektor manufaktur divaksin gratis. Hingga kini pasokan vaksin gotong royong baru tersedia 420.000 dosis dari target 30 juta dosis. Tim Liputan iNews melaporkan. Dukungan untuk Palestina malam ini muncul di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kami kembali usai jeda berikut ini.